sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi pengujian substantif pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Octavia Siregar sebagai moderator dan teman Saya Clara Rose Situmeang sebagai pemateri pertama. Saya Oviana Limanorong sebagai pemateri yang kedua. Baik, adapun materi pembahasan kami, yaitu yang pertama definisi dari pengujian substantif, yang kedua sifat pengujian substantif, yang ketiga jenis-jenis dari pengujian substantif, yang keempat pengujian substantif sebelum tanggal neraca, yang kelima kerangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif, dan yang keenam adalah studi kasus. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Clara. Kepada Saudari Clara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai pengertian pengujian substantif. Menurut Mulyadi 2002-150, pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Prosedur pengujian substantif dirancang untuk memperoleh bukti mengenai kelengkapan, keakuratan, keabsahan data-data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, serta ketepatan penerapan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi dan saldo-saldo. Mulyadi 2002-74, menurut standar pekerjaan lapangan ketiga, auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pengujian substantif menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan signifikan. Pada pihak lain, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan atau pelaporan transaksi dan saldo akun. Sifat pengujian substantif. Mulyadi 2002-235, sifat pada pengujian substantif mencakup jenis dan efektivitas prosedur audit yang akan dilakukan oleh auditor. Apabila risiko deteksi yang diterima oleh auditor rendah atau kecil, auditor menggunakan prosedur audit yang lebih luas dan efektif. Biasanya, prosedur audit yang lebih luas dan efektif memerlukan biaya yang lebih besar. Nah, demikian sebaliknya. Jika risiko deteksi yang diterima oleh auditor besar, auditor dapat menggunakan prosedur audit yang lebih tidak efektif dan luas, serta biaya yang digunakan lebih sedikit. Pengujian substantif berkaitan erat dengan resiko deteksi. Resiko deteksi adalah risiko auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Pada tahap awal audit atas laporan keuangan, penentuan risiko deteksi terletak pada tahap auditor mendesain pengujian substantif. Jenis-jenis pengujian substantif. Menurut Mulyadi 2002-138, auditor dapat menggunakan 3 jenis pengujian substantif dalam prosedur audit, yaitu pertama, prosedur analitik atau analytical procedure. Standar audit seksi 329, prosedur analitik memberikan panduan bagi auditor dalam mengungkapkan prosedur analitik pada tahap perencanaan audit, tahap pengujian, dan pada tahap review menyeluruh atas hasil audit. Prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dalam jumlah-jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dengan mengerahkan perhatian ke bidang yang memiliki risiko yang lebih besar, prosedur analitik dapat bermanfaat dalam pelaksanaan audit yang lebih efektif dan efisien. Jika prosedur analitik sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat risiko deteksi
yang dapat diterima tinggi, auditor tidak perlu melakukan pengujian terhadap transaksi atau saldo akun rinci. Prosedur analitik pada umumnya memerlukan biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan seberapa jauh prosedur analitik akan membantu dalam pelaksanaan pengujian yang efektif. Kedua, pengujian terhadap transaksi atau test of transaction. Dalam pengujian terhadap transaksi, auditor fokus pada penemuan kemungkinan kekeliruan atau salah saji moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian internal. Pengujian terhadap transaksi memerlukan waktu yang lebih banyak dan memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada prosedur analitik. Tetapi, pengujian atas transaksi lebih rendah biayanya bila dibandingkan dengan pengujian terhadap saldo rinci atau test of detail balance. Ketiga, pengujian terhadap saldo rinci atau test of detail balance. Pengujian terhadap saldo rinci difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung atas suatu saldo akun. Pengujian terhadap saldo rinci dilaksanakan oleh auditor untuk meminta konfirmasi atau confirmation dari bank saldo kas di bank. Klien pada tanggal neraca, konfirmasi dari debitur untuk saldo piutang usaha yang tercantum dalam kartu piutang usaha. Auditor juga melakukan inspeksi atau inspection terhadap aktiva tetap dan melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik, persediaan dan melakukan pengujian harga atau pricing test terhadap saldo akhir persediaan di dalam pengujian transaksi terhadap saldo rinci. Nah, semakin tinggi resiko deteksi yang ditemukan auditor, semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor terhadap suatu asersi yang bersangkutan. Dan semakin rendah tingkat keandalan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Juga sebaliknya, semakin rendah risiko deteksi, maka semakin luas prosedur audit yang akan ditempuh auditor, dan semakin tinggi keandalan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Risiko deteksi dan pengujian terhadap saldo rinci. Risiko deteksi semakin tinggi, maka pengujian terhadap saldo rincinya periksa secara selintas atau scan, rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien mengenai keakuratan matematis yang terdapat di dalamnya. Risiko deteksi moderat, pengujian terhadap saldo rincinya akan lakukan review terhadap rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien dan lakukan verifikasi terhadap laporan pos-pos yang direkonsiliasi secara akurat. Risiko deteksi rendah, maka pengujian terhadap saldo rincinya buat rekonsiliasi bank dengan menggunakan rekening koran yang diperoleh dari klien dan lakukan verifikasi terhadap pos-pos yang direkonsiliasi serta keakuratan matematis. Resiko deteksinya sangat rendah, maka pengujian terhadap saldo rincinya minta rekening koran bank secara langsung dari bank dan buat rekonsiliasi bank serta lakukan verifikasi terhadap pos-pos yang direkonsiliasi serta keakuratan perhitungan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Clara atas penjelasannya. Baik, materi berikutnya akan saya bawakan, yaitu materi pengujian substantif sebelum tanggal neraca. Menurut Mulyadi, tentang pengujian substantif sebelum tanggal neraca, memberikan panduan bagi auditor tentang yang pertama, yaitu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menetapkan pengujian substantif terhadap akun rinci sebelum tanggal neraca. Yang kedua, prosedur yang dapat memberikan dasar memadai untuk perluasan dari tanggap audit interim ke tanggal neraca atau sisa periode kesimpulan audit dari pengujian substantif utama. Yang ketiga, pengkoordinasian saat atau disebut timing pelaksanaan berbagai prosedur audit, yaitu auditor dapat menerapkan pengujian substantif terhadap saldo suatu akun secara rinci dalam periode interim. Sekian materi yang saya sampaikan.
Materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Loviana Manurung. Kepada Saudari Loviana Manurung, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator kepada saya. Materi selanjutnya akan saya paparkan, yaitu tentang kerangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substansif. Dalam pengembangan program audit, kerangka umum yang dapat dipakai sebagai acuan menurut Mulyadi ada 4, yaitu yang A, tentukan prosedur audit awal. Prosedur audit awal digunakan oleh auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa asersi dalam laporan keuangan didukung oleh catatan akuntansi yang andal. Terdapat 6 langkah pada prosedur audit awal. Yang pertama, periksa saldo pos yang tercantum pada neraca ke saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, ada hitung kembali saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang ketiga, melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun yang bersangkutan. Yang keempat, ada periksa saldo awal akun yang bersangkutan ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, ada periksa posting perdebitan atau pekreditan akun ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu tentang kita melakukan rekonsiliasi akun kontrol tersebut ke dalam buku besar ke buku pembantu yang bersangkutan. Yang B, itu menentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan. Prosedur analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Dalam prosedur analitik, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio. Rasio-rasio tersebut dibandingkan dengan harapan auditor. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, fluktuasi acak, dan salah saji. Yang C, ada tentukan pengujian terhadap transaksi. Pengujian terhadap transaksi terdiri dari pengusutan dan pemeriksaan bukti pendukung. Pengujian ini itu berfungsi untuk membuktikan keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan transaksi atau golongan transaksi. Yang D, itu tentukan pengujian terhadap saldo rinci. Auditor menentukan berbagai prosedur audit untuk menentukan keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian, dan pengungkapan akun tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang studi kasus tentang bukti audit dan pengujian substansif terhadap piutang usaha. Yang pertama ada studi kasus bukti audit kasus audit IT Bank Indonesia. Deskripsi singkat tentang audit kasus IT Bank Indonesia yaitu kasus audit Bank Indonesia atas aliran dana YPPI merupakan salah satu kasus keuangan paling kontroversial yang pernah terjadi pada tahun 2008 silam. Tim IT Indonesia meneliti adanya penyimpangan yang dilakukan para petinggi di negeri ini, terutama karena melibatkan secara rentetan nama anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkemuka. Sebagai hasil dari laporan BPK, kasus aliran dana YPPI kini telah terangkat ke meja hijau. Dalam kasus ini, tim IT dibuat kebingungan karena sampai tidak mengetahui adanya penyimpangan tersebut. Kasus aliran dana YPPI atau YLPPI adalah murni temuan tim audit BPK. Tim tersebutlah yang menentukan rencana kerja, metode, teknik pemeriksaan, analisis, maupun penetapan opini pemeriksaan kasus tersebut sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Perintah pemeriksaan Bank Indonesia dan YPPI ini dikeluarkan oleh anggota Pembina Keuangan Negara II atau Akmin Tama II dan Kepala Auditorat Keuangan Negara II atau Tortama II yang membawahi pemeriksaan Bank Indonesia. Selama periode bulan Februari hingga Mei tahun 2005 silam, tim audit BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Bank Indonesia pada tahun 2004. Tim audit BPK juga memeriksa Yayasan Lembaga Pengembangan Perkembangan Indonesia atau YLPPI yang berdiri pada tahun 1977 karena afiliasi lembaganya dengan Bank Indonesia. Pada bulan Maret 2005,
tim audit di Bank Indonesia itu menemukan adanya aset atau tanah Bank Indonesia yang digunakan oleh YLPPI. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut oleh kantor akuntan publik, yaitu beliau Muhammad Toha, atas perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember tahun 2003. Dengan posisi keuangannya per Juni pada tahun 2003, diketahuilah adanya penurunan nilai aset sebesar 93 miliar. Temuan penyimpangan. Yang pertama, ada manipulasi pembukuan baik buku YPPI maupun buku Bank Indonesia. Pada saat perubahan status YPPI dari Undang-Undang Yayasan Lama ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan dan pembukuan YPPI itu berkurang sebesar 100 miliar. Jumlah sebesar 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YPPI yang diduga semula sebesar 93 miliar. Sebaliknya, pengeluaran dana YPPI sebesar 100 miliar ini tidak tercatat pada pembukuan Bank Indonesia sebagai penerimaan atau utang. Yang kedua itu ada menghindari peraturan pengenalan nasabah bank serta undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, di mana dana tersebut dipindahkan dulu dari rekening YPPI di berbagai bank komersial ke rekening yang terdapat Bank Indonesia, baru kemudian ditarik keseluruhan secara tunai. Yang ketiga itu ada penarikan dan penggunaan dana YPPI untuk tujuan berbeda dengan tujuan pendirian yayasan semula. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan putusan RDG pada tanggal 22 Juli tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana YPPI digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang keempat, penggunaan dana sebesar 31, miliar yang diduga untuk menyuap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sisanya itu sebesar 68, miliar yang disalurkan langsung kepada individu mantan pejabat Bank Indonesia atau melalui perantaranya. Diduga dana ini digunakan untuk menyuap oknum penegak hukum untuk menangani masalah hukum atas 5 orang mantan anggota Dewan Direksi atau Dewan Gubernur Bank Indonesia. Padahal kelimanya itu sudah mendapat bantuan hukum secara resmi. Anggaran Bank Indonesia sebesar 27,7 miliar. Bantuan hukum secara resmi itu disalurkan kepada para pengacara masing-masing dan dana 68, miliar. Selanjutnya yaitu tentang pengujian substansif tentang piutang. Yang A, ada prosedur audit awal. Dalam prosedur audit awal, auditor membuktikan keandalan catatan akuntansi piutang usaha yang diselenggarakan oleh klien dengan cara mengusut saldo piutang usaha yang dicantumkan di neraca ke dalam akun piutang usaha yang diselenggarakan di dalam buku besar ke dalam jurnal penjualan keluar dan jurnal return penjualan dan jurnal umum. Yang B, ada prosedur analitis. Dalam prosedur analitis, auditor menghitung berbagai ratio: tingkat perputaran piutang usaha, ratio piutang usaha dengan aktiva lancar, rate of return on net sales, ratio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih. Yang selanjutnya, yang C itu tentang pengujian terhadap rincian transaksi. Dalam pengujian atas rincian transaksi, auditor melaksanakan prosedur audit berikut ini. Nah, ada dua. Itu yang pertama, memeriksa sampel transaksi piutang usaha yang tercatat ke dalam dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha. Yang kedua, lakukan pengujian visa batas atau cut off transaksi penjualan, retro penjualan, dan transaksi penerimaan kas. Yang D, pengujian rincian saldo. Dalam pengujian rincian saldo, auditor melakukan konfirmasi piutang usaha secara langsung antara pelanggan dan juga auditor. Yang E, prosedur penyajian dan pengungkapan. Dalam prosedur penyajian dan pengungkapan, auditor membandingkan penyajian laporan dengan prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP. Informasi mengenai hal ini diperoleh auditor dengan cara, ada 5 cara. Yang pertama itu memeriksa klasifikasi piutang usaha di neraca ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua, memeriksa jawaban konfirmasi bank. Yang ketiga, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non usaha. Yang keempat, ada memeriksa kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk piutang antara pihak yang memiliki hubungan yang istimewa, piutang yang digandakan, atau piutang yang dibebankan. Dan yang kelima, itu ada memeriksa surat representasi klien mengenai piutang. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Loviana atas penjelasannya. Baik, sampailah kita pada kesimpulan yang akan saya bacakan, yaitu kesimpulannya adalah pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Prosedur pengujian substantif dirancang untuk memperoleh bukti mengenai kelengkapan, keakuratan, keabsahan data-data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi serta ketepatan penerapan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi dan saldo-saldo. Auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditor. Pengujian substantif menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang secara signifikan. Pada pihak lain, pengujian substantif dapat mengungkapkan kekeliruan atau salah saji moneter dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dan saldo akun. Sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Kami harap semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.